Shalom untuk kita semua. Shalom juga untuk anak KKR dan juga guru KKR yang ada di rumah untuk saat ini. Anak-anak Tuhan, sebelum saya akan membagikan sedikit tentang cerita firman Tuhan dan bahan sermon KKR pada tanggal 17 Januari 2021. Sebelum kita masuk ke dalam nats kita dan bercerita tentang tema kita, mari kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, berkarya dalam hati kita. Dan adik-adik yang ada di rumah juga lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kasih setia-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, berkati kami, agar firman-Mu bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah manis di dalam kehidupan kami. Dan kami semua tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan, anak KKR, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Bahan Alkitab kita pada tanggal 17 Januari 2021 diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayo adik-adik semua juga membuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Saya akan membacakan dari sini. Adik-adik yang ada di rumah dan juga guru pelayan KKR sama-sama memperhatikan Alkitabnya. Begini firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai di sini bahan Alkitab kita. Anak-anak Tuhan, yang menjadi tema dalam kebaktian KKR pada tanggal 17 Januari 2021, tema untuk anak balita adalah ceria bersama, anak kecil adalah ceria bersama teman, anak tanggung memberi pengaruh positif, dan anak remaja memberi pengaruh positif. Anak-anak Tuhan dan juga guru sekolah minggu, yang menjadi penekanan dalam bahan Alkitab hari ini, kita belajar dari 3 tokoh. 3 tokoh Alkitab yang sudah saya bacakan terlebih dahulu. Mungkin adik-adik sudah tahu siapa ketiga tokoh tersebut. Tokoh yang pertama kita belajar tentang Apolos. Dan tokoh yang kedua dan ketiga
kita belajar tentang Priscilla dan Aquila. Anak-anak Tuhan, mungkin saya sudah menyediakan gambar untuk menjelaskan cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan juga guru bisa juga sebelum membagikan firman Tuhan, alangkah baiknya untuk menyiapkan media. Karena dengan media membuktikan bahwa bisa memberi daya tangkap terhadap adik-adik kita, terkhususnya dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita kembali. Ini adalah gambar Apolos. Apolos adalah seorang yang berasal dari Alexandria. Jadi Alexandria itu kira-kira ada di Mesir, dan kira-kira Alexandria itu mayoritas orang Yahudi. Jadi Apolos ini dia mempunyai talenta. Dia fasih dalam berbicara dan sudah mengetahui tentang kitab suci. Adik-adik, apa yang dilakukan Apolos? Kalau kita lihat gambarnya ini, Apolos sedang memberikan atau berkhotbah terhadap orang-orang banyak di rumah ibadat. Jadi Apolos adalah seorang pelayan yang mau memberikan diri untuk melayani Tuhan. Dengan semangat yang dimiliki Apolos, dia menjelaskan siapa itu Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Walaupun dengan begitu, Apolos memberitakan firman Tuhan, tetapi setiap manusia pasti mempunyai kelemahan. Manusia yang ada di dunia ini tidaklah sempurna dan juga memiliki pastinya kelemahan dan kekurangan. Tapi apa yang dilakukan Apolos, walaupun Apolos mempunyai kelemahan dan kekurangan, ketika mengetahui tentang siapa itu Yesus, tentang mengabarkan siapa itu Yesus, dan Apolos juga dengan semangatnya tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ketika Apolos berada di Efesus, dia mengajarkan tentang Tuhan, tentang Yesus, agar orang-orang bisa percaya kepada Yesus, dan dia bertemu dengan satu keluarga, satu pasangan yang populer, mungkin adik-adik sudah mengetahuinya, adalah Priscilla dan Aquila. Abang juga menyediakan inilah gambar. Mungkin ini adik-adik pasti melihatnya. Inilah gambar sepasang suami istri, Priscilla dan Aquila. Mungkin kita banyak belajar dari sepasang suami istri ini yang rela untuk melayani Tuhan, yang memberi hati untuk mengabarkan firman Tuhan, dan mereka berdua juga adalah sahabat Paulus dalam memberikan firman Tuhan. Adik-adik, apa yang dilakukan Priscilla dan Aquila setelah dia bertemu Apolos di Efesus? Luar biasa. Pertemuan mereka adalah pertemuan yang saling melengkapi. Ketika Priscilla dan Aquila bertemu dengan Apolos, ketika dia mendengar bahwa Apolos sedang memberitakan firman Tuhan, dan dia melihat bahwa ada kekurangan dalam pemberitaan firman Tuhan, apa yang dilakukan Priscilla dan Apolos? Dia menjumpai Apolos. Dia berbicara dengan pelan-pelan kepada Apolos. Taktik yang luar biasa. Priscilla dan Aquila tidak membentak Apolos di depan orang-orang banyak, di depan umum, tetapi Priscilla dan Aquila mengundang Apolos ke rumahnya.
luar biasa yang dilakukan cara untuk menegur terhadap Apolos untuk memperlengkapi kekurangannya dalam pemberitaan firman Tuhan. Priskila dan Aquila mengundang Apolos hadir ke rumahnya dan mereka saling melengkapi, saling berbagi tentang apa yang didapat Priskila dan Aquila selama ini dengan sahabatnya Paulus, dan dia bercerita terhadap Apolos untuk melengkapi dalam pelayanannya. Jadi Priskila dan Aquila sangat memberikan dampak positif ketika dia bertemu dengan Apolos. Adik-adik, anak-anak Tuhan, dalam hari ini kita semua dituntut agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan pengaruh positif. Pengaruh positif itu adalah memberikan pengaruh yang baik terhadap di sekeliling kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi pewarna dan memberi rasa terhadap orang lain. Ketika kita berada di dalam suatu tempat, maka suasana akan berubah menjadi suasana yang bersukacita, suasana yang ceria, suasana yang tenang, suasana yang membawa damai dimanapun kita berada. Inilah yang harus kita lakukan agar kita menjadi anak-anak Tuhan. Dalam hari ini, melalui firman Tuhan, saya, adik-adik, guru sekolah minggu, kita saling melengkapi, saling memberikan pengaruh positif terhadap teman kita, keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Kita harus tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus oleh Yesus, dan kita harus bisa menjadi pewarna dan memberi rasa dimanapun kita berada saat ini. Adik-adik, saya juga mempunyai satu lagi media. Ini adalah sebuah kertas. Ini akan saya menggunakan media untuk agar adik-adik semakin mengerti, dan juga guru pelayan KKR bisa nanti menggunakan media ini dalam mengajar sekolah minggu. Ini adalah sebuah kertas yang sudah saya siapkan. Saya akan membentuknya. Ketika kita ingin memberi pengaruh positif, bukan hal yang mudah. Kita harus rela berkorban. Kita harus menyangkal diri dan harus bisa menguasai diri kita. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kertas yang saya sudah bentuk seperti ini. Apa yang mau saya ceritakan, bagikan terhadap adik-adik dan guru pelayan KKR. Ini adalah diibaratkan sebuah kita dalam memberikan pengaruh positif, seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa kita harus siap dibentuk, siap untuk menerima tantangan yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin orang-orang ketika kita berada di sekeliling orang-orang mungkin tidak merespon dengan baik. Maka banyak sekali tantangan. Ketika ada tantangan, saya akan mengguntingnya
mungkin orang-orang juga belum menerima apa yang kita katakan dan tidak mau mendengarkan apa yang kita lakukan. Jadi adik-adik, kita harus tetap semangat untuk menjadi kabar sukacita, karena kita hari ini dituntut seperti Apolos dan Priskila dan Aquila untuk menjadi pemberita yang hebat di dalam seluruh dunia. Apolos juga memberikan dirinya untuk menjadi berkat terhadap orang lain. Priskila dan Aquila juga memberikan dirinya terhadap menjadi berkat untuk bagi semua orang. Jadi kita harus mau dibentuk di dalam Tuhan ketika kita ingin mengabarkan kabar sukacita dan memberi pengaruh positif, terkhususnya memberi pewarna dan rasa di sekeliling kita. Jadi ini adalah kita yang selalu bisa diproses di dalam Tuhan, dan apa yang menjadi gambar ketika kita mau dibentuk di dalam Tuhan adalah kita akan menghasilkan gambar salib yang ada di hati kita, Yesus bersama kita. Kita yakin dan percaya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, pasti kita bisa memberi pengaruh positif terhadap orang lain. Kita akan selalu menawarkan yang baik, kita akan selalu memberikan dampak yang baik, kita akan selalu memberikan damai dimanapun kita berada di dalam situasi apapun. Jadi ini adalah sebuah kertas yang tadi kosong, yang belum dibentuk. Tapi ketika kita mau berproses di dalam Tuhan, sering ke gereja, mendengarkan orang tua, mengasihi teman kita, kita yakin dan percaya kita menjadi anak-anak yang berguna karena Yesus ada di hati kita. Jadi hari ini kita diajari untuk memberikan pengaruh positif terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Jadi selamat berkarya untuk Tuhan, selamat untuk memberi pengaruh positif. Ketika kita dimanapun berada, orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita akan memberikan dampak yang luar biasa, memberikan sukacita yang luar biasa. Pasti kita akan disukai terhadap orang, dan orang melihat kita akan menjadi contoh yang baik terhadap di sekeliling kita. Selamat untuk memberikan pengaruh yang positif. Adik-adik semua jadi anak-anak Tuhan yang memberikan pengaruh positif, menjadi selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam penutup firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Bapa, berkati firman-Mu, agar firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, terkhususnya dalam kehidupan adik-adik kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu memberikan pengaruh positif, pengaruh yang baik di dalam kehidupan kami. Kami juga ingin mau menjadi pewarna dan memberi rasa dimanapun kami berada untuk saat ini Tuhan. Ajari kami Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun kami, Roh Kudus Tuhan yang selalu menggerakkan hati kami, Roh Kudus Tuhan ada di hati kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua, shalom juga untuk adik-adik, shalom juga untuk guru sekolah minggu. Salam sehat, kita tetap melakukan, memberi pengaruh yang positif dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.